Halo semuanya. Di sini kita akan mempelajari materi pembelajaran tentang optik. Assalamualaikum. Apa sih optik itu? Jadi, kata optik sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya tampilan. Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku atau sifat-sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Intinya, optika sendiri yaitu membahas tentang gejala-gejala optik. Selanjutnya, pengertian cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di dalam ruang hampa atau vakum. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada permukaan datar. Pemantulan atau nama lainnya refleksi adalah beloknya cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Peristiwa pemantulan merupakan salah satu sifat dari cahaya. Cahaya yang merambat lurus akan memantul jika mengenai semua permukaan benda tanpa terkecuali. Adapun hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang pertama, sinar datang. Garis normal dan sinar pantul berada dalam satu letak suatu bidang datar. Pemantulan sempurna terjadi jika 1. Cahaya datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat, atau dengan kata lain, indeks bias medium pertama harus lebih besar dari indeks bias medium kedua, atau N lebih besar dari N aksen. Kedua, sudut datang harus lebih besar daripada sudut kritis. Hukum pembiasan cahaya. Hukum Sinyalius menjelaskan hubungan antara sudut datang dengan sudut bias yang ada pada cahaya ketika melalui dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan optik. Berikut ini hukum pembiasan atau hukum Snellius yang diperoleh dari percobaannya. Yang pertama, sinar datang dan sinar pantul terletak pada suatu titik bidang yang sama. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Adapun rumus dari hukum Snellius sendiri yaitu Pi1 sin theta 1 sama dengan Pi2 sin theta 2. Selanjutnya, arah pembiasan cahaya. Yang pertama, cahaya mendekati garis normal. Yang kedua, cahaya menjauhi garis normal. Selanjutnya, pembiasan pada kaca pelan paralel. Kaca pelan paralel adalah sekeping kaca yang kedua sisi panjangnya dibuat sejajar. Kaca pelan paralel dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan dan untuk menentukan indeks bias kaca tersebut. Berikut dapat kita lihat rumus pembiasan pada kaca plan paralel. Pemantulan cahaya pada bidang lengkung. Cermin sferik adalah cermin lengkung seperti permukaan lengkung sebuah bola dengan jari-jari kelengkungan. Cermin ini dibedakan atas cermin cekung atau konkav dan cermin cembung atau konveks dengan rumus F sama dengan R/2, dengan F yaitu jarak fokus dan R yaitu jari-jari. Selanjutnya, pembiasan cahaya pada bidang lengkung. Pembiasan cahaya atau nama lainnya refraksi adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Indeks bias mutlak suatu bahan adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut.
Di udara, cahaya merambat dengan kecepatan 300.000 km per sekon. Ketika berkas cahaya melalui kaca, kecepatan berkurang menjadi 200.000 km per sekon. Pada saat kecepatannya berkurang atau bertambah, berkas cahaya akan membelok. Pembelokan atau perubahan arah cahaya ketika memasuki kaca atau benda bening lainnya, maka cahaya tersebut telah melakukan pembiasan cahaya. Selanjutnya yaitu lensa. Lensa adalah suatu medium pembiasan yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau oleh suatu permukaan lengkung dan satu permukaan datar. Jenis-jenis bentuk lensa dapat kita lihat pada gambar tersebut. Lensa sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada lensa konveks dan ada lensa konkav. Lensa konveks terdiri dari yang pertama ada lensa bikonveks atau cembung ganda, yang kedua plan konveks atau cembung datar, dan yang ketiga cembung cekung atau konveks konkav. Selanjutnya ada lensa konkav yang terdiri dari yang pertama bikonkav atau cekung ganda, yang kedua plan konkav atau cembung datar, dan yang ketiga cekung cembung atau konkav konveks. Berikut posisi lensa konveks, lensa konkav, aqueous konveks, dan aqueous konkav. Aberasi disebut juga kesesatan atau kecacatan lensa. Aberasi adalah kelainan bentuk bayangan yang dihasilkan oleh lensa atau cermin. Suatu kesalahan dalam sistem optis sehingga bayangan yang terjadi tidak sama dengan bendanya. Aberasi optik adalah degradasi kinerja suatu sistem optik dari standar pendekatan paraksial optika geometris. Pengertian aberasi. Aberasi disebut juga kesesatan atau kecacatan mata. Aberasi adalah kelainan bentuk bayangan yang dihasilkan oleh lensa atau cermin. Suatu kesalahan dalam sistem optis sehingga bayangan yang terjadi tidak sama dengan bendanya. Jenis-jenis aberasi. Yang pertama, aberasi monokromatik. Aberasi monokromatik disebut juga aberasi tingkat ketiga. Adalah aberasi yang terjadi walaupun sistem optik mempunyai lensa dengan bidang sferis yang telah sempurna dan tidak terjadi dispersi cahaya. Yang kedua, aberasi sferis. Aberasi sferis adalah gejala kesalahan terbentuknya bayangan yang diakibatkan pengaruh kelengkungan lensa atau cermin. Yang ketiga, aberasi kromatik. Aberasi kromatik terjadi bila berkas sinar polikromatik yang melewati lensa tidak hanya dibiaskan tetapi juga diuraikan warna-warni seperti warna pelangi. Alat-alat optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang memakai lensa, cermin atau prisma. Selain dari mata kita, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata. Bias juga untuk membantu kita melihat atau membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. Beberapa di antaranya yaitu ada mata, loupe, mikroskop, dan teleskop. Gambar pengamatan menggunakan alat optik. Yang pertama menggunakan mata, yang kedua pengamatan menggunakan loupe, yang ketiga pengamatan menggunakan mikroskop, dan yang terakhir pengamatan menggunakan teleskop. Sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.